Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati dekapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat indah, yes Lord, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, ya Dalabasika, ya Dalaramu, ya Tuhan, ya Dalalamuna, ya Dalama, ya Dalamana, ya Dalabapa, ya Dalam. Kasih-Mu tidak ada lagi ya Tuhan, isi dan duanya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Terima kasih Bapa di surga. Syara Bapa Bapa ya Tuhan. Larabasika ya Lalamu, ya Lalama ya Rasi ya Lalamu. Dekap kami ya Tuhan, lebih erat lagi ya Tuhan, dalam kasih-Mu ya Bapa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, ada pemulihan. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, ada keselamatan. Dalam kasih-Mu ya Bapa, oh, ada kekuatan baru ya Tuhan, ya Rajaku. Yes Tuhan, kasih-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan setiap kami ya Bapa, kasih-Mu ya Tuhan yang memperbaharui setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bebaskan kami ya Tuhan Yesus dari kehendak kami ya Bapa. Biarlah semua terjadi kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Mulai pagi ini Bapa, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, apapun yang kami perbuat ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, bahkan pelayanan kami ya Bapa, biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kehendak kami lagi ya Bapa. Kami buang, kami hapuskan, kami gagalkan kehendak bebas kami. Oh, ya terima kasih ya Bapa. Mulai dalam diri kami ya Tuhan, semua kehendak-Mu yang jadi. Setiap jalan kami, langkah kami ya Tuhan, kami bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yes, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapak. Kami boleh tinggal tetap di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Yes, selama-lamanya Bapak. Selama-lamanya. Bapak, urapi hamba-Mu Pastor Arthur ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Bapak. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mau duduk diam ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Menjadi kekuatan ya Tuhan. Dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Pastor Arthur. Sebentar. Terima kasih Bapak Filipus Bopi yang telah memimpin setiap daripada kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Shalom semuanya. Shalom. Pak Kianli, Pak John, Ibu Yuliana, Pak Widoyo, dan semuanya. Tadi kita sudah dibawa dalam pujian dan penyembahan. Kita menjadi orang-orang yang bermazmur, bersorak-sorak, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini saya akan sharing Mazmur 71, 24 ayat. Mari kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan. Dari 24 itu, kalau kita lihat, perikopnya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Kalau dilihat dirangkum, apa yang diisi di dalam 24 ayat itu, apa saja yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan, apa hubungan dirinya dengan yang lainnya, apa pengaruhnya bagi orang lain, dan siapa saja orang lain yang dimaksud tersebut. Mari kita lihat, saya tidak bisa mengambil gambar saudara-saudara, tapi coba lihat perkembangan manusia, bahkan mungkin sebelum umur 1 tahun, ada usia di dalam kandungan ibu kita, di dalam perut ibu kita ya, bahkan janin itu ada, sedemikian rupa. Dan perkembangan usia setahun, baik pria maupun wanita di gambar ini, dan semua akan melalui masa ini, ya, dari usia 1, 5, 13, terus sampai dengan usia 70 tahun, dan seterusnya. Dan saya nggak tahu ini di kelompok ini, mana yang usia 13 ada? Pak Filipus kali atau Pak Kianli? Udah Kayaknya lewat. 23 tahun ya. Udah lewat masanya. Udah lewat masanya. Jadi kita nggak tahu di kelompok ini usianya mana. Tapi pasti kalau kita sudah mencapai misalkan usia 35, berarti kita pernah melewati usia 23, 13, 5, dan seterusnya. Berarti ini sangat panjang ya. Apalagi kalau sekarang sudah usia 50, lebih panjang lagi.
50 tahun sudah berjalan. Apalagi sudah usia 70 tahun, berarti akan lebih panjang lagi. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita bisa melihat bahwa secara jasmani itu terjadi perubahan yang sedemikian rupa ya, secara jasmani, betul ya? Tidak ada orang lahir langsung tingginya langsung tiba-tiba dia langsung semeter. Tidak pernah ditemukan bayi lahir, wah tingginya berapa? Anak saya lahir, putri-putri saya lahir, pasti selain berat juga tingginya kan dihitung. Oh beratnya 50, 60 cm dan sebagainya. Nggak ada tuh yang tiba-tiba bayi lahir semeter atau 2 meter, 1 meter atau semeter setengah gitu ya lahirnya. Umumnya adalah dalam senti, ya tinggi badan daripada bayi tersebut. Jadi pasti akan melalui proses demi proses. Dan secara tidak langsung orang yang membuat gambaran ini adalah gambaran real yang tidak bisa dipungkiri. Secara manusia ternyata secara jasmani dari yang tidak bisa jalan, mulai bisa merangkak, akhirnya jalan, akhirnya berlari-lari. Dari yang tadinya masih digendong-gendong oleh ibunya, oleh ayahnya, mulai, wah tenang bisa digendong. Sekarang mulai merangkak, senang sekali. Sekarang mulai berjalan, senang banget. Sekarang mulai berlari-lari, sekarang mulai hati-hati, mulai dikejar-kejar anaknya. Tadinya masih bayi, masih belum bisa lari-lari, masih tenang-tenang. Sekarang waktu sudah berlari-lari, pasti kita akan sangat lebih waspada. Demikianlah tiap masanya ada masa-masa, ada masalahnya sendiri, ada pergumulannya sendiri di dalam pertumbuhan manusia atau perkembangan manusia sejak usia dini sampai dengan saat ini. Kemudian timbul masa balita, kemudian remaja, kemudian anak muda, bahkan dewasa, dan seterusnya sampai demikian. Dalam perjalanan hidup manusia secara jasmani seperti ini, ternyata kalau kita lihat dari yang baik kelihatannya secara jasmani nggak bisa apa-apa, makin besar, makin lihat kekuatannya dengan luar biasa. Betul ya? Tidak ada bayi lahir 1 kilo langsung dia bisa mengangkat barbel 1 kilo juga. Pernah melihat bayi seperti itu? Bayi ajaib kali ya itu ya. Nggak ada ya. Baru setelah berapa lama, nggak ada bayi lahir langsung dia jadi jago bulu tangkis. Nggak ada tuh. Ada waktunya, ada perlu prosesnya, ada perlu waktu yang harus dilalui, dan sedemikian. Sehingga kita berkesimpulan bahwa makin lama memang kekuatan makin diberikan, dengan luar biasa pertumbuhan secara jasmani juga makin tinggi, makin besar, makin berat mungkin badannya. Tapi berlangsung dengan usia, selain yang bertumbuh, ternyata juga makin lama usia, semakin bertambahnya usia, jasmani seseorang juga ternyata semakin lemah, betul ya? Ternyata dulu bisa, saya sebelumnya waktu masih mahasiswa, mahasiswa, pernah mahasiswa ya, atau mahasiswi, pernah tinggal di satu kota dan dekat kota itu ada lapangan olahraga. Jadi saya pagi pasti bangun, pasti bisa lari tuh. Awal-awalnya ya lari sekeliling itu, lapangan bola gitu ya. Paling hanya 1 keliling, kemudian bertambah 2 keliling, bertambah 5 keliling, bertambah 10 keliling, bertambah 20 keliling, bertambah jadi 40 keliling, bertambah lebih dari 50 keliling tanpa merasa capek. Tapi waktu usia bertambah terus-menerus, sampai sekarang dicoba lagi bisa nggak? Kayaknya lari aja udah berat lari aja. Sekarang mungkin hanya berjalan. Demikianlah perkembangan manusia. Dan ternyata secara jasmani seperti itu. Tidak bisa dipungkiri akan seperti itu. Tetapi secara rohani, semestinya kalau jasmaninya berkurang, bertambah usia akan menjadi berkurang secara jasmani, tapi semestinya secara rohani harusnya akan lebih baik. Lebih berhikmat, lebih tenang, lebih cepat mendengar, dan lebih lambat untuk berkata-kata itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Sering mungkin kita mendengar, ada orang yang bilang, wow, itu usianya masih segini, udah dewasa banget. Betul ya? Pernah mendengar kalimat itu? Wow, anak ini ya, baru usia masih muda, tapi dewasa banget. Ya. Tapi di sisi yang lain, kita mungkin pernah mendengar, wah,
ini udah dewasa, tapi kok masih kekanak-kanakan ya? Dari perilakunya, dari perkataan, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bagaimana terjadi distorsi, terjadi satu perubahan yang memang signifikan yang berbeda. Secara manusia mungkin jasmaninya akan bertambah usianya, secara kekuatan dan sebagainya, kecepatan segalanya mungkin berkurang, tapi secara rohani apakah dia makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus? Atau makin hari dia makin jauh serupa dengan Yesus Kristus? Dan kiranya melalui pemahaman kita, melalui topik pada Mazmur 71 ini, kita diajarkan bagaimana kehidupan manusia dari hari ke hari. Mari kita lihat, kalau kita melihat ada beberapa bagian, saya bagi dalam 24 pasal itu. Satu adalah ada pengakuan bahwa Tuhan itu memang tempat perlindungan kita. Bahkan disebut Tuhan itu gunung batu kita, kubu pertahanan kita, Tuhan bukit batuku, dan sebagainya. Pasti waktu dinyanyikan pujian-pujian yang berisi kata-kata ini, kita sedang mengakui bahwa benar Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kapan? Setiap saat. Di mana? Dimanapun juga. Kapan waktunya? Sejak usia dini, sejak kecil, sejak masa kecil, sejak masa muda, bahkan sampai seumur hidup, sampai usia rambutku sudah putih sekalipun, kita bisa mengakui bahwa tetap Tuhan itu adalah perlindungan kita. Dan biar kita bisa melihat apakah benar kalimat-kalimat ini nyata relevan dalam kehidupan kita. Bahwa benar kita masih waktu kita saat ini masuk di dalam usia 70 tahun, kita masih bisa bicara benar, Tuhan itu tempat perlindunganku. Seumur hidupku, aku bisa melihat perlindungan Tuhan itu nyata. Waktu aku masih anak-anak, waktu aku masih remaja, waktu aku masih muda, waktu aku masih dewasa, terlihat berkali-kali Tuhan memberikan perlindungan di dalam kehidupanku. Waktu aku masih anak-anak, waktu aku belum menikah, waktu sudah aku menikah, waktu sudah mempunyai anak, waktu sudah mempunyai mantu, waktu sudah mempunyai cucu, aku melihat perlindungan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan bisa dikatakan bisa diluputkan dari tangan orang fasik dan cengkraman orang lalim ataupun juga orang kejam. Dan yang kedua, melihat dari tadi perkembangan manusia sejak muda apa? Bahwa sejak muda, ini orang yang di dalam Mazmur ini bicara bahwa sejak muda dia sudah punya iman sedemikian rupa. Tuhan adalah harapanku dan Tuhan adalah gunung kepercayaanku. Mungkin kita baru mengenal Tuhan di usia lanjut, tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah bukan di awal ya, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Bahwa kita benar waktu kita menyelesaikan kehidupan kita. Kita percayakan Tuhan dan mengakui bahwa hanya satu-satunya Tuhan juru selamat di dalam kehidupan kita. Satu-satunya Tuhan harapan dan kepercayaan kita. Dan orang ini adalah yang memang sejak muda, bahkan sejak kandungan di dalam ayat 67 dikatakan, bertopang padanya. Dan Tuhan yang mengeluarkan dari perut ibunya. Adakah di sini yang keluar bukan dari perut ibu? Kayaknya mungkin Pak John nggak keluar dari perut ibu nih. Atau Pak Bambang. Nggak ada ya. Semua mengakui bahwa kita keluar dari perut ibu. Siapa yang melakukan? Adalah bukan dokter, bukan perawat, ternyata adalah Tuhan. Sekalipun manusia dalam masa-masa ini bisa melihat ya perkembangan teknologi sedemikian rupanya, sehingga dulu waktu istri saya mengandung, kita juga di USG, jadi tahu persis ini bayinya laki atau perempuan, anak perempuan atau anak laki-laki, bisa tahu. Tapi makin perkembangan zaman sekarang bisa tahu bukan hanya laki dan perempuan, tapi bentuknya secara 3 atau 4 atau berapa dimensi ternyata bisa lebih jelas lagi. Bentuknya, keutuhan tubuhnya dalam menjelang usia-usia hampir melahirkan 8, 9, 7, 8, 9 makin jelas. Sebelum itu kalau udah terlihat tangannya, jarinya, mukanya dan sebagainya makin terlihat secara luar biasa. Sekalipun dapat memprediksi kapan akan dilahirkan, tapi kita tahu bahwa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita adalah Tuhan sendiri. Artinya kehidupan kita manusia itu bukan rencana kita,
tapi semuanya adalah rancangan, rencana, kehendak Tuhan. Tuhan mengeluarkan siapapun di antara kita di tempat ini. Siapapun ya. Tuhan mengeluarkan Pak Andi, Tuhan mengeluarkan Ibu Feni, Tuhan mengeluarkan Ibu Siregar, Ibu Tuti, Bu Marta, siapapun juga, termasuk Ibu Lydia, Ibu Linawati, kemudian Pak Bambang, semuanya adalah karena rancangan rencana Tuhan. Tuhan kalau punya rencana, yang memulai adalah Dia sendiri. Berarti kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan sendiri yang lakukan. Tuhan sendiri yang kendalikan, Tuhan sendiri yang tahu persis mengontrol dan memberikan kepada kita. Apa yang diperlukan anak-anaknya? Apa yang dibutuhkan setiap daripada kita yang Tuhan keluarkan dari perut ibu kita. Sehingga kita bisa berkata sebagai tanda ajaib karena Tuhan benar tempat perlindungan kita. Bayangkan dari benih yang kecil bisa diberikan pertumbuhan, perkembangan oleh Tuhan sedemikian rupa. Waktu benih kita nggak ngelihat, mana ya kepalanya, mana ya matanya, mana ya telinganya, mana ya kakinya, mana yang pahanya, mana ya dadanya, dan sebagainya. Tidak pernah terlihat. Tapi berangsur-angsur dari minggu ke minggu, janin itu, benih itu bertumbuh sedemikian rupa. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Tuhan menenun kita, Tuhan membentuk kita, diberinya tulang dalam tubuh kita, diberinya otot-otot di dalam tubuh kita, diberikannya berbagai jaringan dan saluran di dalam kehidupan kita, diberikannya segala organ tubuh sempurna oleh Tuhan sedemikian rupa, satu demi satu. Nggak tahu mana yang duluan, saya nggak tahu. Manakah yang duluan? Mata dulu yang dibuat oleh Tuhan? Apa kaki dulu? Jari tangan dulu? Jari tangan kiri kah? Atau jari kaki kiri kah? Jempolkah yang duluan? Atau kelingking kah? Atau yang mana? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan membuat kita istimewa. Sehingga kita bisa dibilang adalah sebagai tanda ajaib. Heran dan ajaib perbuatan kita. Dan biarlah ini terus kita syukuri bahwa benar Tuhan punya rancangan, rencana dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang yang bisa mengelak, saya nggak keluar dari perut ibu kita. Bahkan Yesus Kristus juga lahir dari perut seorang ibu, yaitu Maria. Bagaimana tanda ajaib itu terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Betapa ajaib dan heran perbuatan Tuhan. Tinggal layak kalau kita ini kembali kepada Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan, maka kita benar akan selalu kembali dan ingat siapa pencipta kita. Akan serupa dengan yang membuatnya. Maka dibilang adalah makin hari biarlah kita makin serupa dengan Tuhan. Kemudian sejak kecil juga kita diajar Tuhan, bahkan sampai sekarang masih memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sejak kecil, sejak masa muda, sejak anak-anak, dia sudah mengenal akan Tuhan. Kita mungkin coba lihat, oh sampai sekarang saya juga sudah mengenal akan Tuhan. Coba kita lihat, benarkah perbuatan ajaib Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Benarkah kita bisa mengatakan bahwa benar terjadi perbuatan ajaib yang luar biasa? Banyak hal terjadi dalam hidup saya, keinginan-keinginan, ternyata Tuhan tidak kabulkan. Bahkan tidak terjadi. Mungkin kita bisa kecewa, tapi Tuhan berikan kekuatan, bahkan bisa akhirnya menyadari bahwa itu adalah justru adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali mungkin terjadi bahwa kenapa yang kita inginkan tidak terjadi. Itu adalah untuk rancangan rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dipungkiri oleh kita, yang kita tidak bisa melawan segala kedaulatan. Karena Tuhan memang maha kuasa, tapi kita percaya ada kedaulatan Tuhan yang dia sendiri yang dia miliki. Dan apakah kita sampai dengan usia sekarang ini kita bisa benar seperti kalimat ini? Sampai sekarang saya masih memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan di masa tua kita mempunyai pengharapan juga. Memasuki usia lanjut, usia hari tua timbul. Karena apa? Dulu saya bisa berlari kencang, saya bisa mengkuat dan sebagainya. Tapi berangsur-angsur secara kecepatan, kekuatan itu berangsur-angsur ternyata turun. Tidak seperti waktu masa muda. Sehingga timbul, apakah Tuhan meninggalkan aku?
apakah Tuhan tidak ada lagi bersama dengan aku? Sehingga timbul pengharapan di dalam doa yang kita naikkan bahwa biarlah kita tidak dibuang oleh Tuhan, bahkan ditinggalkannya. Bahkan kita berharap tidak dikejar, karena orang-orang yang dulu mengincar waktu kita masih muda, sekarang melihat bahwa kita usianya makin lanjut, dari segi jasmani, segala kekuatan, segala kecepatan yang dulu ada makin hari makin tidak seperti masa mudanya. Sehingga mereka merancangkan sesuatu yang jahat. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan supaya tidak dikejar, ditangkap musuh yang mengincar kita. Dan biarlah kita tidak dijauhkan oleh Tuhan. Bagaimana ini bisa tetap terus ada di dalam kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa Tuhan peduli. Ingat tadi dari masa mulanya, siapa yang mengeluarkan kita ke dunia ini? Memang adalah ibu kita. Tapi siapa yang benar-benar mengeluarkan? Adalah Tuhan sendiri. Dokter bisa memprediksi, ini hari lahirnya hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Tapi sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang tahu persis jam berapa, tanggal berapa anak itu akan dilahirkan. Sehingga kadang-kadang ada orang yang mungkin harus memang disesar ya. Hingga akhirnya bisa diprediksi nanti ya di sesarnya tanggal sekian, jam sekian kita atur. Seolah-olah manusia atau dokter yang mengatur, tapi tetap balik bahwa yang mengeluarkan memang ibunya, tapi semuanya adalah daripada Tuhan. Tidak ada seorang manusia yang punya rencana mengenai kelahiran itu karena dirinya sendiri, tapi Tuhan sendiri yang punya rencana. Sehingga waktu pengenalan itu sejak awal terus-menerus, sehingga kita bisa berkata, benar, pasti Tuhan tidak akan membuang kita. Kenapa? Tuhan yang buat kok, Tuhan yang jadikan. Tuhan membuat, bahkan dibuatnya kita, Tuhan dipelihara kita seperti biji matanya Allah katanya. Sedemikian indahnya, sedemikian luar biasanya, sedemikian uniknya tiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan pada masa tua juga biar tidak mendapat malu, dan juga biarlah habis yang memusuhi. Bahkan mereka yang berselubung celah dan noda yang mencelakakannya. Bahkan kami, orang-orang yang terus berlanjut, kira-kira terus-menerus senantiasa berharap dan memuji Tuhan. Inilah kiranya di masa-masa umur yang bertambah, kita bisa melihat, benar nggak ini terjadi di dalam kehidupan kita? Benar nggak kita masih berharap? Benar nggak bukan hanya berharap ya, tapi kadang berharap, tapi dibilang ada senantiasa berharap. Walaupun secara manusia kita pikir nggak ada pengharapan, tapi benar nggak selalu kita bilang senantiasa aku berharap kepada Tuhan. Walaupun nggak ada yang bisa aku lakukan pujian dalam kondisi ini, tapi benar nggak kita masih bisa membawa pemuji-pemuji, para pemasmur, para sahabat-sahabat yang Allah, seperti saudara-saudara yang terus rutin secara harian selama 1 minggu terus-menerus meluangkan waktu, menyediakan waktu sendiri. Benar bahwa kita selalu ada kata ini, senantiasa selalu berharap dan memujinya. Jadi kondisi fisik kita, kondisi situasi yang sedang kita alami, tidak menghalangi kita untuk berharap dan juga memuji Tuhan. Sekalipun tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi waktu kita membawa korban pujian, itulah yang menyenangkan Tuhan. Dan juga di masa tua ini, biarlah mulut kita senantiasa menceritakan keadilannya dan keselamatan daripada Tuhan. Berbagai keadilan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa memasyurkan dan mengakui keperkasaan Tuhan yang luar biasa. Diam sejenak, lihat, adakah mulut aku masih bisa menceritakan keadilan Tuhan? Adakah mulut aku masih bisa berkata, benar Tuhan itu perkasa. Benar Tuhan itu adil. Orang bisa memperlakukan aku tidak adil. Tapi waktu aku berdoa, minta keadilan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan keadilannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, benar keadilan itu nyata. Benar keadilan itu bukan karena diomongkan, dibicarakan, dan orang lain mengalami. Tapi aku sendiri mengalami akan keadilan daripada Tuhan. Ditunjukkan dalam kehidupan aku. Dan di masa tua juga kita bisa terus memberitakan perbuatannya yang ajaib. Tidak, perbuatan heran yang ajaib. Dan memberitakan kuasanya dan bahkan juga keperkasaan. Dibilang tidak berhenti ya, tapi terus memberitakan perbuatan yang ajaib. Waktu orang-orang memuji, menyembah,
Pasti banyak perkataan perbuatanmu ajaib, perbuatanmu heran dan luar biasa. Dan waktu kita menyanyikan itu, waktu kita worship Tuhan, biar Tuhan mengingatkan perbuatan ajaib, waktu kita katakan perbuatan ajaib, maka Tuhan menyingkapkan perbuatan ajaib yang dialami oleh kita secara pribadi, dialami oleh pasangan hidup kita secara pribadi, dialami oleh anak-anak kita secara pribadi, dialami oleh orang tua kita secara pribadi, dialami oleh mertua kita secara pribadi, dialami oleh kakek nenek kita, dialami oleh banyak orang sekitar kita. Perbuatan heran, keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan keperkasaannya yang tidak ada tandingannya di dalam kehidupan kita. Dan ini harusnya menjadi nyata, karena saudara waktu tadi dipimpin dari awal ujian penyembahan, saudara banyak menyanyikan mazmur, banyak menyanyikan syukur, banyak menyanyikan sorak-sorai. Bahkan kita boleh menyimak, meneliti, apakah kita masih terus-menerus juga menyebut-jebut keadilan Tuhan sepanjang hari. Dan biarlah kita bisa menyimak, seperti gambar yang di awal tadi, waktu masih muda, waktu masih kecil, waktu masih muda, apa yang dilakukan, apa yang kita kerjakan, biarlah kehidupan rohani kita justru semakin hari semakin lebih kuat, semakin lebih mengagumkan, semakin lebih membuat kita benar. Aku makin hari makin berharap kepada Tuhan. Benar, makin hari aku makin percaya akan Tuhan. Benar, makin hari aku makin melihat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berakhir seumur hidupku. Bahwa keadilan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kemurahan itu, yang daripada Tuhan itu, tidak pernah habis-habisnya. Ditunjukkan, diberikan, dianugerahkan seumur hidupku. Bukan hanya untuk aku secara pribadi, tapi pasangan hidupku juga, keluargaku, dan juga bahkan anak-anakku. Bahkan di tempat-tempat rekan-rekan, teman-teman, aku bisa menyanyikan dan menunjukkan perbuatan ajaib Tuhan itu. Sehingga orang-orang yang aku temukan, aku bisa tetap membicarakan. Karena Tuhan tidak melupakan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan memberikan waktu yang terus diberikan kepada kita, sehingga aku tetap dapat menceritakan kepada angkatan yang sekarang. Angkatan yang sekarang mungkin angkatan yang baru, yang belum melihat banyak perbuatan heran dan ajaib, bahkan yang meragukan perbuatan ajaib dan heran dan keperkasaan Tuhan. Tapi waktu aku sudah mengalami dan menceritakan perbuatan ajaib itu, maka orang-orang itu dikuatkan bahwa benar, bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan tidak hanya ditulis di Alkitab, Tuhan itu benar-benar ada, sehingga kita benar-benar menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Mari secara jasmani balik lagi, boleh menurun, tetapi secara rohani kita akan terus semakin kuat dengan luar biasa. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan, bahkan di Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Diingatkan juga, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ialah adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca-indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Benar, waktu usia kita masih bayi, makanan-makanan lunak yang diberikan oleh orang tua kita. Tidak ada tuh waktu masih bayi dikasih keripik Padang yang wah enak banget, tapi keras ya. Nggak ada, pasti makanan-makanan lembut. Berangsur-angsur, makin lama makin diberikan makanan yang tadinya lumat, cair, makin diberikan makanan yang padat. Akhirnya makanan terus berangsur-angsur makanan yang padat dan juga keras. Dan itu menunjukkan bahwa hari lepas hari kita, dan biar kita boleh menyimak apakah kehidupan kita benar dewasa secara jasmani, tapi juga dewasa secara rohani. Bukan dewasa secara jasmani, tapi adalah masih kanak-kanak secara rohani. Tapi justru semakin dewasa, semakin kita berumur, semakin dewasa kita, semakin dewasa jasmani, semakin dewasa rohani kita.
kekuatan, kecepatan boleh berkurang, tapi kesukaan, penyertaan, keserupaan dengan Tuhan makin hari makin nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada siapa? Bapak Pendeta Filipus Bobi atau Pak Kianli. Saya stop share ya. Terima kasih Pastor Arthur. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Arthur kepada teman doa pagi. Pagi ini Tuhan, biarlah firman yang disampaikan tertanam pada kehidupan kami di setiap hari, setiap saat Tuhan. Waktu-waktu kami menikmati perlindungan Tuhan. Waktu kami dari kecil, muda, sampai saat ini Tuhan. Perlindungan Tuhan kami nikmati Tuhan. Dan kami dihindari dari tangan orang-orang fasik. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Pastor Arthur Tuhan beserta keluarganya, anak istrinya. Engkau berkati kesehatannya. Engkau berkati segala kebutuhannya. Engkau berkati pelayanannya. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa terselamatkan olehnya. Engkau juga berkati Pak Bobi, Pak John, dan Pak Kianli Tuhan. Engkau tutup bungkus pelayanan mereka semua Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pelindungan kami yang kuat Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan teman doa pagi yang hadir di pagi hari ini Tuhan dan yang tidak hadir. Engkau berkati yang sakit, yang lemah, dan yang berbeban berat Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami membawa doa sepakat kami untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang rawan hujan, banjir, dan gelombang air tinggi Tuhan. Cuaca ekstrim Tuhan. Setiap peringatan menyadarkan setiap Pemda untuk melakukan antisipasi Tuhan. Sehingga tidak ada korban dan kerugian. Kami berharap Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami hal yang tidak baik, Engkau luputkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan, jemaat gereja kami juga Tuhan, dan juga teman doa pagi kami Tuhan. Revival terjadi di rumah-rumah Tuhan. Semakin banyak yang diselamatkan. Jika di dalam rumah kami Tuhan, ada yang belum terselamatkan, Engkau jamah Tuhan dan Engkau bekerja Tuhan. Semakin besar dan makin bergulir Tuhan. Lawatan Tuhan nyata dalam setiap keluarga Tuhan. Kasih dan pengampunan-Mu Tuhan di antara sesama anggota keluarga itu terjadi. Karena mulut kami akan menceritakan keadilan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar DPR, BNN, Polri, dan Menteri Keuangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kasih karunia Allah, penyertaan Tuhan turun menyertai kami di setiap hari kehidupan kami. Kuasa, penghiburan, pengurapan daripada Tuhan turun menyertai kami di setiap hari yang kami lalui. Sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih Pak Kianli, Pak John, Pak Bobi. Thank you, kasih Pastor Arthur. Terima Sebelum kasih berpisah Pak kita Bobi. akan foto dulu Bapak Ibu. Bu Linda, Bu Lina, Berkati Pak John, Pak Terima kasih Kianli. Pastor Oh iya, Arthur. apa ada yang baru ya? Andi, Mohon maaf, apa ada yang Pak baru? Bobi, Ibu makasih Bu Kamelia. Ibu Ani ini Bu Ani ya? Makasih Pastor. Makasih. Pak Heri ya? Iya Pak. Bukan Oh iya, oke. Makasih. Ada yang baru nggak teman-teman? Pak Bobi. Halo, Makasih Pastor Pastor Darius, Pastor Indah. Nggak ada ya, Pak nggak ada yang Bobi. baru ya. Ada yang baru. Kianli. Yang baru datang lagi ada. Teman Bu Lydia bisa masuk Zoom ya.
Terima kasih. Oke. Bawa. Baik, kita akan foto kalau nggak ada yang baru ya. Saya akan ambil ada dua slide. Saya akan ambil yang pertama. Ya, silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat apakah sudah cakep dan ganteng-ganteng. Oke, cakep. Sekali lagi. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, waduh luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Mamanya ya. Kenli. Oke, silakan Bapak Ibu. Amelia, Pastor Arthur. Sampai ketemu besok pagi. Adi. Tuhan Yesus Ketemu besok pagi. Kalau ada yang mau bareng-bareng nyanyi Terima kasih, sama Pastor Pak Widoyo, Arthur. silakan boleh ikut. Kalau yang mau aktivitas ya silakan. Baik, selamat pagi. Ada yang baru tuh Ada Pak. Terima kasih semua. Oh, yang baru siapa Pak? Sebentar Pak Widoyo. Pak Widoyo sebentar Pak. Pak Widoyo sebentar Pak. Ada yang baru, mohon maaf. Audrey Natania. Ibu Audrey Natania. Selamat datang Ibu Audrey Natania. Selamat Boleh dibuka datang, Bu? Ibu Audrey. Bu Audrey. semuanya. Ada silakan. Oh iya benar nih. Tadi saya cari-cari Ibu Audrey tapi kelihatannya. Ibu ada di mana Bu? Tinggal di mana? Saat ini tinggalnya di Muncul, Tangerang. Oh, di Muncul Tangerang. Baik, kalau gitu selamat datang. Kami mengundang lagi Senin sampai Sabtu ya. Selamat datang Ibu Audrey. Selamat datang. Ibu Audrey. Luar biasa. Gabung. Ya, besok gabung lagi ya. Baik, terima kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dan sebelum kita tutup. Ya, pagi ini kita seperti tadi kita telah berolahraga rohani.